Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reval Dwi Oktahara, NPM 18 111 21 1036, mahasiswa ekonomi jurusan manajemen Universitas Bung Hatta. Ingin membahas tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Pendahuluan. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Ciri-ciri perekonomian dua sektor di antara lainnya seperti 1. Sektor-sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan konsumsi dan pendapatan. Pendapatan bisa dilihat dengan simbol YD, pengeluaran konsumsi C, tabungan S. Inilah sebagian contohnya, penghitungannya. Jika pendapatan kita 0, pengeluaran konsumsi kita 125, maka tabungan kita menjadi min 125. Karena kita tidak memiliki pendapatan, namun pengeluaran kita di angka 125. Jadi tabungan kita jadi minus. Seperti pendapatan kita 100, pengeluaran kita 200. Jadi minus kita di tabungan kan minus 100, jadi gitulah. Dan seterusnya. Jadi jika kita ingin tabungan, maka pendapatan kita harus lebih besar daripada pengeluaran. Keterangan, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Konsep dalam perekonomian dua sektor ada MPC, MPS, APC, APS, konsumsi, tabungan, investasi atau dalam kurung penanaman modal atau pembentukan modal. Fungsi konsumsi rumusnya sama dengan C sama dengan A tambah B D. Fungsi tabungan S sama dengan A min tambah 1 kurang B tutup kurung Y. Fungsi investasi. Faktor penentu konsumsi dan tabungan. 1. Tingkat pendapatan rumah tangga. 2. Kekayaan yang telah terkumpul. 3. Suku bunga. 4. Sikap berhemat. 5. Keadaan perekonomian. 7. Distribusi pendapatan. 8. Tersedia tidak dana pensiun yang mencukupi. Seperti contohnya dana tabungan kita untuk di hari tua lah. Penentu tingkat investasi. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Suku bunga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahan, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Contoh keadaan perekonomian. Seimbang berarti pengeluaran kita dan pendapatan kita seimbang. Keterangan keadaan investasi. Pengeluaran agregat AE lebih besar dari pendapatan nasional.
kelebihan permintaan tersebut akan mengalahkan para perusahaan menambah produksi mereka dan pendapatan nasional bertambah tinggi. Ini contohnya bisa dilihat dari AE yang 210 sampai 750 itu contoh ekspansi. Keadaan seimbang. Seimbang itu berarti sama. Keadaan kontraksi. Pada saat pengeluaran agregat AE lebih kecil dari yang pendapatan nasional Y, produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka. Kita bisa lihat itu kontraksi 960, pendapatan nasional kita di 960, sedangkan pengeluaran agregat 930, berarti lebih banyak pendapatan, makanya ada hasilnya kontraksi. Perekonomian dua sektor tanpa tabungan. Pembayaran pendapatan uang untuk jasa faktor produksi, yaitu ada sektor rumah tangga, sektor perusahaan. Sektor perusahaan memberikan jasa produksi. Sektor rumah tangga memberikan jasa faktor produksi ke sektor perusahaan, sedang sektor perusahaan memberikan aliran barang dan jasa hasil produksi. Rumah tangga memberikan pengeluaran pendapatan uang, sedangkan sektor perusahaan memberikan pembayaran pendapatan uang untuk jasa faktor produksi. Perekonomian dua sektor dengan tabungan. Bedanya di sini sama yang tadi adalah di sini ada tabungan rumah tangga dan investasi, sedangkan tanpa tabungan tidak ada. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume (MPC), dalam kurung MPC. Perbandingan antara perubahan konsumsi yang dilakukan dengan pendapatan disposable yang diperoleh MPC sama dengan C per YD, delta C per delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata average propensity to consume atau ABC, perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi dilakukan, sama dengan rumusnya ABC sama dengan C per YD. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC, kecondongan menabung marginal MPS, kecondongan menabung rata-rata APS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.